Halo teman-teman, selamat datang di episode terbaru podcast Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi masa depan negara kita, yaitu apakah langkah Indonesia masuk BRICS tepat? Nah, sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten informatif seputar keuangan dan ekonomi. Mari kita mulai. Pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebuah blok ekonomi yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS merupakan akronim dari negara-negara anggotanya, yang awalnya dibentuk untuk menciptakan kerjasama ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan keanggotaan ini, Indonesia menambah dimensi baru dalam hubungan internasionalnya, baik dari segi ekonomi, politik, maupun diplomasi. Langkah ini dianggap sebagai salah satu pencapaian besar dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan perannya di panggung global. Indonesia kini menjadi bagian dari kelompok negara yang menguasai sebagian besar ekonomi dunia, terutama di sektor perdagangan dan investasi. Namun, keputusan ini juga tidak terlepas dari perdebatan. Banyak pihak yang memandang langkah ini sebagai peluang besar bagi Indonesia, sementara sebagian lain yang mengkhawatirkan dampak dan tantangan yang mungkin timbul akibat pergeseran arah kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui diskusi ini, kita akan mencoba membedah lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan BRICS, apa yang bisa Indonesia peroleh dari keanggotaan ini, dan tantangan apa saja yang perlu diantisipasi. Harapannya, diskusi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apakah langkah Indonesia masuk ke BRICS merupakan keputusan yang strategis atau justru membawa risiko yang besar. BRICS atau BRICS pertama kali dicetuskan pada tahun 2001 oleh Jim O'Neill, seorang ekonom dari Goldman Sachs, dalam laporan yang memprediksi bahwa Brasil, Rusia, India, dan China akan menjadi kekuatan ekonomi dominan pada pertengahan abad ke-21. Pada tahun 2006, negara-negara ini memutuskan untuk membentuk forum kerjasama formal yang kemudian dikenal sebagai BRICS atau BRIC. Pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung sehingga akronimnya berubah menjadi BRICS. Tujuan utama pembentukan BRICS adalah untuk menciptakan kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara berkembang, mengurangi dominasi negara-negara maju dalam ekonomi global, serta mendorong reformasi dalam lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. BRICS juga menjadi platform bagi negara-negara anggotanya untuk membahas isu-isu global termasuk perdagangan, investasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas keuangan. Salah satu capaian terbesar BRICS adalah pendirian New Development Bank atau NDB pada tahun 2014 yang bertujuan untuk menyediakan alternatif pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara berkembang. NDB menjadi simbol upaya BRICS untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari sudut pandang geopolitik, BRICS juga dianggap sebagai wadah untuk menyeimbangkan kekuatan global. Dengan keanggotaan yang mencakup negara-negara dari berbagai benua, BRICS memiliki potensi untuk menjadi kekuatan kolektif yang mampu mempengaruhi kebijakan global. Dalam konteks ini, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk memperluas pengaruh negara di tingkat internasional. Namun perjalanan BRICS tidak selalu mulus. Perbedaan kepentingan dan tantangan domestik masing-masing negara anggota seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan visi bersama. Meskipun begitu, BRICS tetap menjadi salah satu blok ekonomi dan politik yang paling diperhitungkan di dunia. Seiring waktu, BRICS telah berkembang dan menerima anggota baru, termasuk Indonesia pada awal tahun 2025. Bergabung dengan BRICS membawa berbagai manfaat yang dapat mendukung pembangunan Indonesia di berbagai sektor. Yang pertama adalah peningkatan kerjasama ekonomi. Indonesia dapat memperluas jaringan perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS lainnya yang memiliki pasar besar, seperti China, India, dan Brasil. Kerjasama ini dapat menciptakan peluang ekspor baru, khususnya untuk komoditas utama Indonesia seperti kelapa sawit, batu bara, dan produk manufaktur.
Selain itu, peningkatan kerjasama dapat membuka akses bagi perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di negara-negara BRICS. Yang kedua adalah diversifikasi mitra dagang. Bergabung dengan BRICS memberikan Indonesia peluang untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan diversifikasi ini, ekonomi Indonesia dapat lebih tahan terhadap gejala global yang mungkin terjadi di pasar tradisional. Yang ketiga adalah akses ke sumber pendanaan alternatif. New Development Bank atau NDB yang dimiliki BRICS menawarkan pembiayaan dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, dan pembangkit listrik. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia yang terus meningkat. Yang keempat adalah peningkatan peran di forum internasional. Sebagai anggota BRICS, Indonesia memiliki platform untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global dan meningkatkan pengaruhnya dalam isu-isu strategis, seperti perubahan iklim, perdagangan global, dan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima adalah transfer teknologi dan inovasi. Kerjasama dengan negara-negara BRICS dapat membuka jalan bagi transfer teknologi, khususnya dari negara-negara seperti China dan India yang memiliki keunggulan di bidang teknologi dan inovasi. Hal ini dapat mendukung pengembangan sektor industri dan teknologi di Indonesia. Dan yang keenam adalah peluang peningkatan investasi langsung asing atau foreign direct investment. Bergabung dengan BRICS dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing. Dengan menjadi bagian dari blok ini, Indonesia dapat menarik lebih banyak foreign direct investment, terutama di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, dan teknologi informasi. Meskipun keuntungan-keuntungan ini sangat menjanjikan, Indonesia tetap perlu menyusun strategi yang cermat untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS bukan tanpa risiko dan tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi antar negara anggota. Negara-negara anggota BRICS memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Indonesia sebagai negara dengan PDB per kapita yang relatif lebih rendah dibandingkan China atau Rusia, mungkin menghadapi kesulitan untuk bersaing dalam hal daya saing ekonomi dan negosiasi perdagangan. Yang kedua adalah dominasi negara besar dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur BRICS, negara-negara besar seperti China dan Rusia memiliki pengaruh yang lebih dominan. Hal ini dapat menyulitkan Indonesia untuk memastikan bahwa kepentingannya benar-benar diperhatikan dalam kebijakan bersama. Yang ketiga adalah ketegangan geopolitik antar anggota. Hubungan antara beberapa anggota BRICS seperti India dan China seringkali diwarnai ketegangan geopolitik. Ketegangan ini dapat menghambat kerjasama dan menciptakan dinamika yang rumit bagi Indonesia untuk bermanuver secara diplomatis. Yang keempat adalah keterbatasan sumber daya domestik. Untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan BRICS, Indonesia memerlukan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Tanpa persiapan yang baik, Indonesia mungkin kesulitan untuk bersaing dan mendapatkan manfaat maksimal dari keanggotaannya. Yang kelima adalah risiko ketergantungan pada ekonomi negara anggota. Meskipun diversifikasi mitra dagang adalah keuntungan, ketergantungan berlebih pada ekonomi anggota BRICS lainnya juga memiliki risiko, terutama jika salah satu negara mengalami krisis ekonomi. Yang keenam adalah pergeseran prioritas kebijakan luar negeri. Fokus yang lebih besar pada BRICS mungkin menyebabkan Indonesia mengurangi perhatian pada kerjasama dengan negara-negara di ASEAN atau mitra tradisional lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan dalam diplomasi Indonesia. Dan yang ketujuh adalah standar dan regulasi yang berbeda. Perbedaan standar dan regulasi di antara negara-negara anggota dapat menciptakan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama, terutama dalam perdagangan dan investasi. Indonesia perlu mengantisipasi tantangan ini dengan strategi yang matang, termasuk memperkuat kapasitas domestik, menjalin hubungan yang seimbang dengan negara anggota lainnya,
dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam setiap kerjasama yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan dalam podcast kali ini. Karena disinilah kita menganalisis apakah langkah Indonesia masuk ke BRICS merupakan keputusan yang tepat. Analisis ini harus mencakup berbagai aspek termasuk potensi manfaat, risiko yang dihadapi, serta kesesuaian dengan prioritas nasional. Yang pertama adalah keselarasan dengan prioritas nasional. Salah satu pertimbangan utama adalah apakah keanggotaan Indonesia di BRICS sejalan dengan agenda nasional, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan akses ke pasar dan sumber pendanaan yang lebih luas melalui BRICS untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan teknologi. Namun penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah, misalnya melalui transfer teknologi atau penciptaan lapangan kerja lokal. Untuk pengurangan ketimpangan, pemerintah perlu menggunakan kerjasama BRICS untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah tertinggal, misalnya melalui pendanaan proyek infrastruktur pedesaan. Selain itu, sinergi antara inisiatif BRICS dan program nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN harus jelas agar keanggotaan ini benar-benar memberikan manfaat nyata. Yang kedua adalah keberlanjutan hubungan dengan ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa fokus pada BRICS tidak mengurangi peran strategis Indonesia di ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia perlu mengadopsi strategi diplomasi multilayer, di mana hubungan dengan BRICS menjadi pelengkap, bukan pengganti, dari kerjasama ASEAN. Misalnya, Indonesia dapat memainkan peran sebagai penghubung antara ASEAN dan BRICS, mengingat posisinya strategis. Selain itu, dialog yang intensif dengan negara-negara ASEAN lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa komitmen Indonesia pada BRICS tidak dilihat sebagai ancaman terhadap solidaritas regional. Yang ketiga adalah potensi konflik kepentingan. Sebagai anggota BRICS, Indonesia perlu mempertimbangkan potensi konflik kepentingan dengan negara-negara lain, termasuk mitra dagang tradisional, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Salah satu langkah mitigasi adalah dengan memastikan bahwa keterlibatan Indonesia di BRICS tetap transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang inklusif. Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk meyakinkan mitra dagang tradisional bahwa keanggotaannya di BRICS bukanlah upaya untuk mengurangi hubungan dengan mereka, melainkan untuk memperluas pilihan strategis. Strategi ini dapat mencakup perundingan bilateral yang mempertegas bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan semua pihak. Kemudian akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran masyarakat dalam menyikapi perubahan ekonomi global. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan. Kita sebagai masyarakat perlu meningkatkan keterampilan agar dapat bersaing di pasar global yang semakin terbuka. Misalnya, sektor-sektor seperti teknologi, manufaktur, dan perdagangan internasional akan berkembang seiring dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Yang kedua adalah sadar akan isu-isu geopolitik dan ekonomi. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus lebih melek terhadap dampak politik dan ekonomi yang muncul dari hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS. Ini termasuk perubahan harga barang-barang kebutuhan pokok dan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mendukung transformasi ekonomi nasional? Yang pertama adalah kita memberikan dukungan terhadap inovasi dan startup lokal. Dengan adanya hubungan lebih erat dengan negara-negara BRICS, peluang untuk berkolaborasi dengan sektor teknologi atau startup internasional semakin terbuka. Masyarakat bisa mendukung perkembangan startup dan inovasi lokal untuk menjadi pemain global. Lalu yang kedua adalah mendorong sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan masuknya Indonesia ke BRICS, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengingat BRICS juga mencakup negara-negara besar yang memiliki kepentingan besar terhadap sektor ini. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah dan sektor privat atau swasta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat?
Yang pertama adalah dari kebijakan pemerintah yang mendukung. Tentunya, pemerintah harus merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan dari BRICS itu sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ini bisa meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu, dari peran sektor swasta atau sektor privat dalam kolaborasi global, ini adalah dengan memanfaatkan dan mempersiapkan diri untuk bekerja sama dengan perusahaan besar dan negara-negara BRICS, membuka peluang kerja baru, dan menciptakan produk-produk yang dapat bersaing di pasar internasional. Lalu pentingnya kewirausahaan lokal dalam era globalisasi, dengan adanya peluang dari e-commerce dan digitalisasi. Semakin meningkatnya interaksi ekonomi internasional, masyarakat dapat memanfaatkan peluang dalam sektor e-commerce, teknologi, dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Lalu kemudian disusun juga dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Masyarakat juga dapat berperan dengan mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor perdagangan dan komunikasi internasional agar Indonesia dapat lebih mudah beradaptasi dengan ekonomi global. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan langkah strategis yang memiliki potensi keuntungan signifikan, seperti peningkatan kerjasama ekonomi, akses ke sumber pendanaan baru, dan peningkatan pengaruh di forum internasional. Namun, tantangan seperti ketergantungan ekonomi, persepsi geopolitik, dan kompetisi internal harus dikelola dengan bijak. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari keanggotaan BRICS sambil meminimalkan risiko yang ada. Masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor dalam memanfaatkan peluang yang hadir seiring dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS. Dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi dan memperkuat kompetensi diri, Indonesia bisa meraih manfaat maksimal dari keanggotaan ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar dapat terus mengikuti konten-konten menarik lainnya seputar keuangan dan ekonomi. Sampai jumpa di episode berikutnya.